Makin padas, perang dingin Demokrat versus Nasdem. Anies Baswedan lewati jalan terjal. Wah, bisa-bisa gagalnya pres nih. Mas Anies. Memang benar Demokrat tetap Mas AHY. Iya, mereka maksa pokoknya untuk AHY mendampingi Anies. Balas pantun di antara keduanya ini terus berjalan sampai sekarang. Apa yang kita nikmati dari perseteruan dua partai yang katanya sedang membangun koalisi ini? Bagi saya ini adalah keretakan yang akan menjurus pada kebubaran koalisi perubahan untuk persatuan. Artinya sudah terang benderang Anies Baswedan akan gagal mendapatkan tiket calon presiden tahun 2024 karena koalisi yang dibentuk oleh Partai Nasdem, PKS dan Demokrat ini ternyata bukan malah tambah solid, tapi justru saling berbalas pantun, saling menyindir, saling menohok, saling menjatuhkan. Jadi misalnya begini, dari 3 partai, Demokrat, PKS, Nasdem, ketiganya satu saja mengundurkan diri dari proses nominasi Anies, sudah pasti pencapresan Anies akan gagal. Nah pertanyaannya, pada kondisi seperti apa 3 partai atau salah satunya itu gagal untuk mencapreskan Anies? Tensi politik dalam menghadapi pemilu 2024 makin panas, khususnya lagi di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Memanasnya situasi politik saat ini dikarenakan percekcokan yang terjadi antara Partai Demokrat dan Partai Nasdem sebagai partai pengusung calon presiden Anies Baswedan. Dilansir dari suara.com, jaringan berita manado.com, kekompakan internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini makin merenggang gegara perang dingin antara Partai Nasdem versus Partai Demokrat terkait Cawapres Anies Baswedan. Anies laku Capres KPP tersebut kini menjalani jalan yang terjal untuk bisa menyambut Pilpres 2024 sebab koalisinya malah berseteru secara internal. Sebelumnya, sosok Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Syahroni sempat menuding bahwa Partai Demokrat ngotot agar ketua umum mereka yakni Agus Harimurti Yudhoyono harus mendampingi Anies Baswedan bertandang di Pilpres 2024. Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief sontak membantah tudingan keras Ahmad Syahroni itu. Andi pada Jumat 9 Juni menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memaksakan AHY sebagai cawapres Anies Baswedan. Andi juga menantang semua yang membuat tudingan itu untuk bertanya langsung kepada Anies, Ketua Umum Partai Nasdem dan Ketua Umum PKS. Andi mengingatkan bahwa Partai Demokrat setuju untuk menyerahkan keputusan cawapres kepada cawapres sesuai dengan piagam koalisi. Tak hanya soal AHY, kekisruhan internal KPP juga terjadi kala Andi Arief mulai memberi ultimatum kepada Anies jika tak kunjung mengumumkan cawapresnya. Jika Anies tak kunjung membeberkan nama cawapresnya, maka Demokrat mengancam untuk mengevaluasi dukungannya terhadap sosok ex-gubernur DKI Jakarta itu. Ultimatumnya dilontarkan Andi berdasarkan pengamatannya bahwa elektabilitas Anies terjun bebas bila tak kunjung mengumumkan nama cawapres. Mengkritik ultimatum Andi, elit Partai Nasdem Ahmad Ali mengingatkan kepada Andi Arief memegang teguh piagam koalisi dan bersabar menunggu Anies siap mengumumkan nama cawapresnya. Sontak, Andi dalam kesempatan terpisah melalui akun Twitternya melontarkan pertanyaan balik kepada Ahmad Ali ketika AHY yang didapuk menjadi cawapres Anies. Apakah partainya akan angkat kaki dari mendukung sang capres KPP? Belakangan ini hubungan Partai Nasdem dan Partai Demokrat tengah memanas. Retaknya hubungan kedua partai politik itu menyusul perseteruan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu Partai Nasdem Andi Arief Ikhwal siapa cawapres pendamping Anies Baswedan. Di tengah isu keretakan hubungan antar dua politik itu, Partai Demokrat menyebut akan melakukan evaluasi terhadap pencapresan Anies Baswedan. Bakomsta Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menuturkan evaluasi yang dilakukan pihaknya lantaran mereka ingin menang pada Pilpres 2024 mendatang. Lebih jauh, evaluasi terhadap Anies juga dikarenakan dinamika dan kondisi terkini politik Indonesia. Salah satunya karena dari survei elektabilitas yang dilakukan beberapa waktu kebelakang. Nama Anies Baswedan acap kali kalah dari Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Diketahui Anies Baswedan diusung sebagai capres oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Adapun koalisi itu digagas Partai Nasdem, Partai Demokrat dan juga Partai Keadilan Sejahtera.